Halo semua, perkenalkan nama saya Ferdi Telang dengan NIM 22 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi saya mengenai struktur modal. Pertama-tama, mari kita melihat dulu pengertian dari struktur modal. Menurut I.M. Pandey, struktur modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang, seperti surat utang, utang jangka panjang, model saham preferensi, dan model saham ekuitas, termasuk cadangan dan surplus. Sementara menurut John J. Hampton, menyatakan bahwa struktur modal adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset perusahaan. Jadi struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dengan pengertian ini, modal sendiri adalah kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya adalah fungsi dari struktur modal. Fungsi dari struktur modal ada empat. Yang pertama, memaksimalkan return. Pengaturan model yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan laba perusahaan, sehingga dapat memaksimalkan return bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Lalu fungsi yang kedua ada mengurangi risiko finansial. Struktur yang benar dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Dengan begitu, dapat membantu perusahaan untuk mengelola dan mengurangi risiko keuangan. Yang ketiga, ada mengoptimalkan pemanfaatan dana. Pengaturan model yang baik dan tersusun secara sistematis dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan output yang optimal dari dana yang tersedia. Lalu fungsi struktur yang terakhir, meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal yang sehat dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan modal di suatu perusahaan. Dengan begitu, dapat meningkatkan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Yang selanjutnya ada teori struktur modal. Yang pertama ada teori Modigliani dan Miller. Pada kondisi ada pajak, perusahaan yang memiliki utang akan memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa utang. Kenaikan nilai perusahaan dapat terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurangan pajak. Oleh karena itu, laba operasi yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Dengan mempertimbangkan adanya pajak dan biaya kebangkrutan, maka penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan atau menurunkan biaya modal. Tetapi dengan semakin tingginya utang, penurunan biaya modal akan semakin berkurang dan sampai titik tertentu akan meningkatkan biaya modalnya. Yang selanjutnya ada teori trade-off. Teori ini menjelaskan adanya hubungan antara pajak, risiko kebangkrutan, dan penggunaan utang yang disebabkan keputusan struktur modal yang diambil perusahaan. Esensi dari teori trade-off adalah menyimbangkan antara manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan utang. Sejauh manfaatnya masih lebih besar, maka utang akan ditambah. Tetapi apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka utang tidak boleh ditambah. Selanjutnya ada teori pecking order. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan hierarki sumber dana yang disukai, di mana menurut teori ini, perusahaan akan memilih sumber dana yang berasal dari hasil operasi. Kemudian baru diikuti oleh penerbitan obligasi yang tidak berisiko, penerbitan obligasi yang berisiko, dan akhirnya menerbitkan saham baru. Hierarki tersebut terjadi karena adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham publik. Yang selanjutnya adalah faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal.
Yang pertama adalah tingkat bunga. Tingkat bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan ditarik. Apakah perusahaan akan mengeluarkan saham atau obligasi. Yang kedua, ada stabilitas dan pendapatan. Perusahaan yang mempunyai pendapatan yang stabil akan selalu dapat memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat dari penggunaan modal asing. Yang ketiga, ada susunan dari aktiva. Perusahaan yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya dari modal permanen, yaitu modal sendiri. Sedangkan modal asing jangka panjang sifatnya hanya sebagai pelengkap. Yang keempat, ada kadar resiko dari aktiva. Perusahaan yang punya aktiva yang peka risiko, maka perusahaan harus lebih banyak membelanjai dengan modal sendiri. Yang kelima, ada besarnya jumlah modal yang dibutuhkan. Apabila jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar, maka dirasakan perlu bagi perusahaan tersebut mengeluarkan beberapa golongan sekuritis secara bersama-sama. Sedangkan bagi perusahaan yang membutuhkan modal yang tidak begitu besar, cukup mengeluarkan satu golongan sekuritas saja. Yang keenam, ada keadaan pasar modal. Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan. Hal ini disebabkan adanya gelombang konjungtur. Pada umumnya, dalam keadaan gelombang yang meninggi, para investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam saham. Dengan demikian, pemilihan struktur modal harus memperhatikan keadaan dari pasar modal. Lalu yang terakhir ada sifat manajemen. Seorang manajer yang bersifat optimis, yang memandang masa depan dengan cerah dan berani mengambil risiko, akan lebih berani untuk membiayai pertumbuhan perjualannya dengan dana yang berasal dari utang. Baik, sebaliknya, manajer yang tidak berani mengambil risiko akan cenderung menggunakan dana dari sumber intern atau modal dari dalam. Lalu selanjutnya adalah mengukur struktur modal. Yang pertama menggunakan debt to equity ratio atau DER. Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah hutang yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. DER sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Investor tidak hanya berorientasi pada laba, namun memperhitungkan tingkat risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk rumusnya sendiri, rumus DR adalah total hutang dibagi dengan total likuiditas. Dan yang kedua ada debt to asset ratio atau DAR. Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Investor tidak hanya berharap laba, namun memperhitungkan tingkat pendapatan yang akan diterima perusahaan. Tingkat pendapatan perusahaan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan akan saham, di mana hal tersebut juga akan mempengaruhi nilai perusahaan. Rumusnya sendiri, DR sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Lalu yang ketiga ada long-term debt to equity ratio atau LDER. Rasio ini mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Untuk rumusnya sendiri, LDR sama dengan hutang jangka panjang dibagi dengan total likuiditas. Lalu yang keempat ada long term debt to asset ratio. Rasio ini membandingkan hutang jangka panjang perusahaan dengan total aset. Rasio yang menggambarkan beberapa proporsi hutang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivanya. Untuk rumusnya sendiri, LDR sama dengan hutang jangka panjang dibagi dengan total aset.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.